Selamat siang Bapak Mufid. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketemu lagi Pak. Kalau sudah jodoh ini 2 hari ketemu bisa terjadi nggih Pak nggih. Pak, tadi Pripun? yang lainnya kok masih tanya ya, ini dari mana linknya itu tadi yang dari fasilnya masing-masing gitu kan? Untuk ini Pak, apa rekan-rekan pengawas nggih Pak nggih dari Bapak Ibu pengawas sekolah yang tanya Pak? Iya. Oh iya betul Pak. Linknya itu dibuat oleh fasil masing-masing. Biasanya itu di-share ke kepala sekolah atau ke grup PKP kemarin Pak. Oh gitu. Masalahnya yang lainnya belum dapat gitu loh. Saya tanya saya enggak tahu Pak linknya yang SMA lainnya, Kosgoro, terus mana tadi itu yang belum. Kosgoro ini Bapak Sulaiman nggih Pak nggih. Bapak Sujarwanto nggih Pak nggih, kepala sekolahnya nggih. Oh iya. Kosgoro. Insya Allah 2 hari lagi Pak. Oh 2 hari lagi. Pelaksanaannya, nggih 2 hari lagi kemarin Ini tadi jadwal. pengawalnya kan tanya saya. Oh Saya nggih. tahu apa Harun? Cobi mangke kula sonding ke Pak Jar Pak Oh terkait hal nggih. ini. Nggih, Pak. Pak Jar nggih. Satu lagi SMA sinten nggih? Jombang, SMA 2 Negeri Jombang. Ya, dengan SMA Negeri 2 ini yang belum. Juga pengawasnya juga belum dapat ini, Pak. Belum. Oh, mangke kula biasanya pun ke Pak Budiono atau ke Bu Koni kalau komunikasi. Mangke kula sondingnya, Pak. Memang jadwalnya 2 hari lagi Mas Ian, tidak hari ini. Oh, ini Pak Eko masuk ini. Selamat siang Pak Eko. Dewa. Pak Eko nunggu dari tadi loh di room terus saya masuk malah keluar Pak Eko. Nggih. Lagi muter-muter nih. Oh, muter nggih Pak Eko, siap, semangat. Nggih Pak Eko. Untuk rekan guru komite pembelajaran sampun dipun tunjuk Pak Eko. Berusaha masuk nggih. Oh, siap, nggih. Pelan-pelan mawon. Sambil nunggu 2 rekan guru. Ini Bapak pengawas sekolah, Bapak Mufid ini 2 kali Pak Eko tadi pagi dengan SMA DU. Ini alhamdulillah ngersakaken hadir dan sudah hadir lagi niki. Season kedua. Kalau Pak Kantri dari mana ini Pak Kantri? Saya domisili Madiun Bapak. Terus instansi saya di Universitas Suryo Ngawi Bapak. Dari Ngawi. Jawa Timur enggak masalah. Nah, Jawa Timur nggih. Asli Jember Pak malahan. Oh, asli Jember. Asli Jember nggih, Pak. Baru 2017 di Madiun. Kalau Bapak Mufid asli Jombang ya Pak nggih? Asli Jombang. Asli Jombang. Saya ke Jombang nggih jarang, cuma kemarin ke SMA 2 baru tahu SMA 2 kemarin. Monggo mampir. Siap Bapak. Kalau kantor saya kan di depannya SMA 2 itu. Di depan SMA 2 Jombang ya Pak? Iya. Cabang dinas. Iya, cabang dinas. Cabang dinas provinsi. Saya asalnya ya dari SMA 2. Oh, alumni SMA 2 Pak? Guru tahun SMA berapa Pak? Oh, apa maksudnya guru atau alumni? Guru saya. Oh, guru di situ Pak Ngitrin. Iya. Jadi saya dulu itu agak 12 tahun ya. 12 tahun lumayan di SMA 2. SMA 2. Saya melimpah jadi pengawas itu terus ganti Pak Budi itu. Oh. Nggih. Dulu saya ya termasuk alap-alapnya sama doa. Nggih. Tanya Pak Budi nanti. Iya. Terus sekarang diturunkan kepada Pak Budi Pak. Iya. Berarti sering komunikasi Pak kali Pak Budi. Wah, saya sering. Kalau ada apa-apa masih Pak. Sering kontak saya. Tapi bukan sekbin saya. Nggih. Ya, saya enggak penak lah. Ada di situ yang. Itu sekolah binaan itu non sewu Pak. Itu milih sendiri atau ditunjuk Pak? Oh, pembagiannya. Ditentukan itu. Ya nanti. Ya kebetulan saya Korwas sehingga bagi saya. Okay. Tapi hasil
musyawarah lah. Nah, nggih. Alhamdulillah kan Pak nggih. Rezekinya masih ini apa, masih guyub ketemu terus Pak nggih. Nggih. Iya masih guyub ketemu terus. Baik, mohon izin Pak Mufid untuk kami mulai acara PMO di SMA Muhammadiyah 1 Jombang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas dari SMA Muhammadiyah 1 Jombang, Bapak Mufid. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Jombang, Bapak Eko. Dan yang kami hormati Bapak atau Ibu Guru Komite Pembelajaran. Tadi sudah sempat masuk, kayaknya terpental lagi nih Pak Eko, Ibu. Nggih, enggak apa-apa, santai mawon. Nggih, sambil jalan nggih Pak Eko, nggih nun sewu sambil jalan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita melaksanakan Forum Pokja Manajerial Operasional Sekolah Level Satuan Pendidikan yang pertama. Jadi untuk sekolah Muhammadiyah 1 kemarin ada pengkategorian Bapak dari Beskap, sekolah Bapak termasuk kategori sekolah model 2, artinya untuk kegiatan PMU ini akan dilaksanakan 2 bulan sekali. Jadi ini bulan pertama September, nanti Oktober tidak ada, kemudian akan dilanjut November. Saya sapa dulu, selamat siang Ibu Khairatul Fazilah. Selamat siang Ibu. Salam kenal Ibu. Iya Pak. Saya Ibu Khairatul senes anggota Komite Pembelajaran nggih Bapak Eko nggih. Anggota komite Pak. Komite nggih, berarti Iya. saya kemarin yang ingatan saya ini berarti berkurang jauh. Apunten lho kok. Apunten. Nggih. Baik, kami lanjutkan Bapak Ibu. Jadi PMO ini sendiri seperti yang kami sampaikan tadi juga di SMA DU, bahwasanya ini adalah acara untuk pendataan secara virtual terkait implementasi kurikulum merdeka di Sekolah Muhammadiyah 1, terutama atau pada khususnya dalam 3 bulan ini setelah pelatihan PKP, kemudian ketemu di sini. Jadi intinya pemetaan, kemudian kemarin kami awali untuk share template terkait laporan-laporan apa saja yang harus saya sajikan pada BPGB terkait kegiatan PMO, yang pada prinsipnya template kemarin diawali dari usulnya Bapak Eko malahan. Kalau Bapak Eko mengusulkan, Pak, dibuatkan PDF, siap. Waktu itu saya jawab siap ketika Bapak Eko mengusulkan. Terus saya pikir, kalau PDF nanti jumlah halamannya banyak, kemudian merekamnya bagaimana. Akhirnya saya konsep melalui Google Form kemarin. Jadi ini berawal dari idenya Pak Eko malahan template ini, dan template seperti ini ternyata banyak diminati teman-teman yang lain Bapak Eko. Akhirnya kemarin banyak yang minta kopiannya. Intinya pada prinsipnya dalam rangka menyajikan data yang mendekati paling enggak seakurat mungkin. Namun pada prinsipnya tidak ada kewajiban Bapak Ibu untuk mengisi semua di situ. Diisi semua ya alhamdulillah, misal tidak diisi semua ya tidak apa-apa, karena itu adalah awalnya adalah kewajiban dari kami fasilitator untuk bisa mengisi melalui salah satunya adalah forum PMO ini menggali-gali informasi terkait pelaksanaan IKM. Baik Bapak Ibu, selama 90 menit insya Allah nanti ke depan agendanya kita ngobrol, pelatihan kayak kemarin bukan Pak Eko, jadi enggak PKP, makanya kita ngobrol. Pertama mungkin ingin saya minta pandangan dari Bapak Maufid selaku pengawas terhadap SMA Muhammadiyah 1 terkait pelaksanaan IKM. Mohon berkenan waktunya Bapak Maufid. Monggo kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Posisinya aku Tantri selaku fasilitator sekolah penggerak, Pak Eko, Bu Khairul, Pak Zirah selaku tim sekolah penggerak dari SMA Muhammadiyah 1 Jombang yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT, hari ini kita dipertemukan walaupun dalam dunia maya untuk sharing beberapa hal terkait dengan pelaksanaan program pemerintah di dalam mewujudkan adanya yaitu kemerdekaan di dalam belajar, khususnya program yaitu sekolah penggerak. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan program-program pemerintah yang merupakan transformasi pendidikan yang sangat cepat ini, syarat utama memang dari komitmen kami, Bapak Ibu semuanya diharapkan yaitu memanfaatkan yaitu aplikasi PMM. Artinya di dalam mengimplementasikan ini nanti Bapak Ibu harus banyak berliterasi, terutama guru-guru yang sebagai ujung tombak di dalam perubahan ini sangat-sangat diharapkan belajar literasi. Karena secara umum saya sampaikan untuk pemanfaatan PMM, program platform Merdeka Mengajar ini masih sangat kurang di Jombang khususnya. Ya, untuk Bapak Ibu guru ya. Oleh karena itu terutama sekolah-sekolah penggerak, Pak Eko, saya sangat berharap bagaimana pemanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini benar-benar optimal agar teman-teman di dalam pembelajaran benar-benar mengikuti keinginan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu mengacu pada well-being, benar-benar mengacu pada siswa. Nah, siswa sekarang dengan tahun kemarin tentunya sangat-sangat berbeda. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru harus banyak mengadop dari beberapa teori yang telah dicontohkan di platform Merdeka Mengajar itu. Nah, ini tanpa kerja keras kita semuanya, insya Allah, terutama pada guru-guru yang notabene sudah expired, mengatakan Pak wis tuwek kok dikongkon belajar lah. Ini perlu adanya pacuan yang khusus Pak Eko ya. Mungkin terus terang saya juga punya angan-angan supaya benar-benar optimal, karena di platform Merdeka Mengajar rapotnya sudah jelas, sudah saya share di grup kepala sekolah, yang masih memprihatinkan. Bahkan ada sekolah yang belum hapus sama sekali, belum buka sama sekali. Nah, ini tolong khususnya di SMA Muhammadiyah 1, semua guru tanpa terkecuali harus sudah buka itu ya, agar nanti pembelajaran benar-benar optimal, Bapak Ibu benar-benar bisa mengikuti transformasi pendidikan yang sekarang ini sedang digulirkan oleh pemerintah. Mungkin itu sementara, untuk yang lainnya saya belum bisa memberikan gambaran yang detail tentang sejauh mana dari implementasi yang selama ini berjalan di SMA Muhammadiyah 1. Nanti saya juga butuh informasi dari tim komite ini, Pak Kotop dan yang lainnya. Nanti saya akan menunggu informasi nanti, sehingga di dalam pembinaan saya akan lebih khusus kemana arahnya, lemahnya di mana, sehingga saya ingin akan mengadakan pembinaan yang lebih intens ke hal-hal yang memang diperlukan ya. Itu sementara Pak Andri yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, kerjasama yang baik agar program ini benar-benar efektif, berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Maufid atas arahannya, dan perlu kami simpulkan tadi salah satunya yaitu aplikasi PMM. Mohon ini bisa benar-benar dimanfaatkan karena barometer untuk di Jombang masih minim berdasarkan data yang dimiliki Pak Maufid, dan terkhusus untuk SMA Muhammadiyah 1 tadi diharapkan sebagai pelopor untuk aplikasi ini nggih Bapak Maufid nggih. Semoga itu bisa dijawantahkan. Jadi yang pertama topiknya Pak Maufid ini yang ingin saya tangkap. Jadi setelah KP kira-kira Bapak Eko, Bu Hoirofatu dan Bapak Ibnu Kotob masih sempat enggak untuk ngoprak-oprek, istilahnya ngoprak-ngoprek aplikasi yang ada di PMM itu Pak? Pripun Pak? Gimana tadi pertanyaannya Pak? Pak. Jadi ada beberapa sesuatu yang sudah baru Pak. Oh gitu Pak Eko. Ya, ada tambahan beberapa soal untuk belajar mandiri, materi juga ada beberapa. Terutama yang webinar itu sering sekali ada ada pembaruan materi setiap kali untuk materi mengenai webinarnya Pak. Sedangkan di materi belajar mandiri itu ada beberapa sub materi tambahan lagi. Jadi masih sempat mengoperasikan PMN itu Pak nggih, Pak Eko. Nah, masih semangat ternyata Pak Maufid, alhamdulillah gini. Semoga masih terus ditingkatkan. Sebelum kami lanjut, mohon izin kami sapa dulu. Selamat siang Ibu Meta Purnamasari Agustin. Selamat siang Pak Kante. Perkenalkan. Terima kasih sudah mengizinkan saya bergabung. Iya, perkenalkan Bapak Ibu, beliau adalah koordinator kami fasilitator yang berasal dari Widya Suara BPGB Jawa Timur. Bu Meta, kami perkenalkan ini ada Bapak Maufid, pengawas dari SMA Muhammadiyah 1. Selamat siang Pak Maufid. Selamat siang Bu. Ada Bapak Eko, kepala sekolah dari SMA Muhammadiyah 1, Ibu. Selamat siang Pak Eko. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam Bu. Dan ada Ibu Hoirofatul sama Bapak Ibnu Kotob selaku guru komite pembelajaran Ibu. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru. Monggo Pak Kante dilanjut saja dulu. Atau ada yang disampaikan Ibu Meta? Nanti saja. Sebelum saya ingin mendengarkan dulu informasinya. Kemudian nanti kurang lebih 13.57, 58 ya saya lanjut ke kelasnya Bu Retno. Siap Ibu Meta, siap Ibu Meta. Izin lanjut Ibu Meta. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita awali tadi bahwasanya ini diskusi untuk pemetaan. Prinsipnya PMO ini seperti yang sekilas tadi kita sampaikan bahwasanya ini adalah pemetaan awal pelaksanaan IKM di sekolah Bapak Ibu, khususnya di SMA Muhammadiyah 1. Di mana kendala-kendala tersebut akan coba kita record, akan kita catat untuk kita carikan solusi. Misal ada kendala, semisal nanti tidak bisa selesai di sini, nanti akan dibawa di level PMU daerah, kemudian misal masih belum bisa terbantu terselesaikan, masih nanti bisa dibawa di level nasional. Maka untuk itu seperti yang kami sampaikan pada Bapak Eko kemarin ketika di musyawarah jadwal awal dengan kepala sekolah, mohon jangan dianggap PMO ini kayak agregasi. Jadi sebisa mungkin kondisi real yang ada ini bisa diungkapkan. Jadi karena kita tidak mengejar nilai, jadi justru kita mengejar informasi-informasi yang terjadi di lapangan. Meskipun medianya daring seperti yang dikatakan Pak Maufid tadi, ya kalau bisa lebih enak itu luring, tapi karena ini sementara masih bisa daring, ya mohon ini bisa dimanfaatkan. Baik Bapak Eko, Bu Hoirifatul Faziah, dan Bapak Ibnu Kotob, untuk awalan pertama mungkin P5 dulu lah yang coba ingin sedikit mendengar cerita terkait pelaksanaan proyek atau P5 di sekolah Bapak Ibu selama 3 bulan terakhir ini. Pripun? Monggo Bapak Eko boleh, Bu Hoirifatul boleh, atau Bapak Ibnu Kotob. Nggih, kula rumiyin Pak, mangke disambung kali rencang-rencang. Disambung lho Pak Khairul dan Pak Ibnu Kotob.
mintanya Pak Eko disambung. Ya, ya. Pak Eko kata belum fokus kayaknya Pak Eko ini mantun didukani ketinggalan ini. Mboten, Pak. Mungkin saking kelas. Nggih, Oh, siap Pak Imo. terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin untuk menyampaikan informasi tentang P5 yang sudah berjalan di SMA Muhammadiyah 1 Jombang. Mulai awal sampai hari Sabtu kemarin, itu perjalanan terakhir sudah bisa berkunjung ke tempat untuk melakukan menggali ilmu lagi, Pak. Jadi ada kunjungan ke tempat usaha. Untuk yang pertama kita mengambil tema kewirausahaan. Nah, kemarin ke Wonosalam, tepatnya di Kansa, kandang sapi. Tapi itu nama Pak, kandang sapi itu. Ternyata di situ ada perusahaan susu yang memerah sendiri sehingga sampai prosesnya. Jadi Kansa itu memang istilah dari sana ya Pak, maksudnya brandnya. Ya, 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 itu namanya Kansa. Soalnya Kemudian, sebutan keren saya dulu waktu muda Pak, Kansa itu. Sekarang jadi kandang sapi ya Pak. iya, namanya kepanjangannya kandang sapi. Kebetulan aja nih Pak. Nggih, monggo Pak. Iya, itu tempat rekreasi Oh, juga. gitu. Jadi ada tempat bermain anak-anak. Cuma ada edukasi juga yang berhubungan dengan kewirausahaan itu tadi. Kemudian untuk persiapan bulan depan itu kurang lebih tanggal 15-an itu kita sudah gelar karya, Pak. Tinggal beberapa minggu lagi berarti. Tinggal 3 minggu. Karena tanggal 8 itu sudah tanggal merah, tinggal 3 minggu untuk persiapan gelar karya. Dan kalau saya perhatikan mungkin nanti kita masih belum pengalaman dengan bagaimana gelar karya. Yang rencananya gelar karya nanti juga bersamaan dengan yang kelas 11 dan 12 kita berikan kegiatan yang sifatnya hampir sama dengan gelar karya. Karena ada beberapa event yang bisa ditampilkan. Karena kemarin pertimbangannya kalau hanya gelar karya saja, hanya 2 kelas itu rasanya sepi gitu loh Pak. Sehingga kita ramaikan dengan kelas-kelas yang lain, kelas 11 dan kelas 12-nya. Itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan tentang P5 Pak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perintahnya Pak Eko disambung ya Pak. Baik, nggih. Oh, nggih Pak Ibnu nggih monggo. Monggo Pak Ibnu. Saya dulu Pak, baca dulu monggo. Siapa dulu Pak Eko? Ya, Pak Kotob bisa. Oh, Pak Kotob. Ya, saya dulu ya. Pak Kotob dulu Oke. katanya bukan Ratu. Nggih, karena gongnya nanti itu di Fadila. Karena ini kebetulan yang Begitu. di koordinator proyeknya Pak. Mantap. Saya kebetulan kurikulum jadi lebih umum nanti. Nambahkan yang disampaikan Pak Eko tadi, di minggu keberapa kemarin kami juga mengundang narasumber juga. Kita sudah ada semacam guru tamu begitu. Kita undang pelaku wirausaha. Jadi beliau kebetulan ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang dan pelaku wirausaha. Kita undang untuk memberi materi ke anak-anak terkait dengan wirausaha dan sebagainya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Aga tadi, di proses dari mulai anak-anak dikenalkan apa sih wirausaha itu, kemudian dikenalkan dengan realnya oleh narasumber, kemudian anak juga sudah kita ajak ke tempat wirausaha, dan minggu-minggu ini anak-anak insya Allah sudah pada proses perencanaan. Mungkin sudah hampir selesai, nanti Bu Fadila mungkin lebih detail. Di proses perencanaan perencanaan untuk wirausahanya itu, mulai dari usaha apa yang akan mereka kelola, kemudian budgetingnya dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, Bapak. Punten, nanti bisa dilanjut oleh Bu Fadilah yang paling gong nanti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibnu Kotop. Monggo katuran Ibu Fadilah. Nggih. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kebetulan saya di awal diamanai oleh Pak Eko untuk sebagai koordinator T5 ini Pak Ganti. Dan untuk tema yang pertama itu kami sepakati kewirausahaan terlebih dahulu karena kami setidaknya itu sudah memiliki gambaran umum tentang pelaksanaan kewirausahaan itu nantinya seperti apa. Jadi dengan pertimbangan tersebut akhirnya kami memilih yang mudah dulu untuk dilakukan. Ternyata ketika dalam pelaksanaannya tidak semudah yang kami bayangkan. Begitu. Jadi kami mengambil dari tema kewirausahaan itu kami ambil topik langkah berani untuk mandiri. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk tahapan-tahapannya kami mulai dari awal itu orientasi, jadi anak-anak itu kami perkenalkan kewirausahaan itu bagaimana, kemudian sikap dan etika sebagai seorang wirausaha itu sudah kami perkenalkan, juga ditambah dengan guru tamu. Jadi lebih memantapkan pemahaman anak-anak tentang praktik baik sebagai seorang wirausaha itu bagaimana, kemudian diajarkan juga agar anak-anak itu semakin termotivasi dan memiliki gambaran tentang positif, bukan positif maksudnya suka dukanya menjadi seorang pengusaha. Gitu. Kemudian kami melakukan kunjungan, jadi menunjukkan pada anak-anak langsung praktik di lapangan seorang pelaku wirausaha itu bagaimana. Jadi kunjungannya kemarin ke Wonosalam karena memang kami menggali potensi daerah Pak Gandri, potensi daerah yang ada itu yang mudah kami temukan yakni di Wonosalam tersebut, karena di sana banyak bahan baku yang mungkin bisa diolah menjadi suatu produk ataupun jasa. Kemudian anak-anak kami ajak untuk kunjungan ke Kansa tadi yang disebutkan sudah diceritakan oleh Pak Eko, bahwa di situ ada kandang sapi yang ada pengolahan susu, kemudian yogurt dan es krim. Kemudian untuk produk dalam bentuk jasanya, mereka itu bagaimana mengelola seperti pengelolaan wisata gitu Pak. Di situ ada wisata alamnya, kemudian ada kulinernya juga dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kami berkunjung ke kopi Pak, ke pengolahan kopi. Cuma kemarin ada kendala, jadi kami tidak bisa ke tempat pengolahan kopinya secara langsung, tetapi oleh pengelolanya kami diberikan materi tentang pengolahan kopi tersebut. Jadi di Wonosalam itu ada jenis-jenis kopi, kemudian menghasilkan produk itu yang ditunjukkan kepada murid-murid kami. Itu. Kemudian untuk minggu ini kami sedang mengajak anak-anak untuk uji produk. Jadi insya Allah ada tema kami mengangkat makanan lokal yang ada di Jombang itu apa saja, kemudian nanti akan kami modifikasi semacam itu. Misalkan kemarin ada jemblem yang tetapi isinya itu bukan hanya isian dari gula merah, tetapi bermacam-macam isiannya yang lebih kekinian gitu Pak, yang lebih mudah diterima oleh selera anak muda saat ini. Seperti itu Pak untuk gelar karyanya, insya Allah akan kami laksanakan pada bulan Oktober. Untuk pelaksanaan proyek. Tapi bukan narkoba kan Bu yang kekinian tadi Bu? Iya. Oh bukan Pak, bukan kan. Ya, ini Pak, ada kendala yang kami temukan di lapangan. Ini terkait dengan siswa kami sendiri. Sepertinya ada beberapa anak itu yang males gitu loh Pak. Males aku proyek mana gitu kata mereka. Tapi tidak semua Pak, ada yang cuma kami itu kalau yang mereka semangat kan kami tinggal mendorong saja. Kemudian yang kami hadapi itu
anak yang mengalami kendala malas ini tadi. Itu masih belum menemukan metode yang tepat untuk mereka, itu harus kami bagaimanakan. Barangkali nanti panjenengan punya trik atau bagaimana, kami mohon petunjuk. Saya tuh malah kaget Bu kalau bisa nih. SMA itu sudah bilang proyek gitu. Padahal itu obrolan seusia kita ya padahal ya. Itu sering kita dengar waktu itu. Ada obrolan nih, malah proyek itu. Terus siswanya dengeran diikuti sekarang. Ada P5 proyek itu. Jadi ketularan kita mungkin Bu nih. Oh gitu ya Pak ya. Jadi seusia SMA sudah bilang mungkin itu ya. Jadi sekarang ya Pak ya. Iya. Guyan Bu, guyan Bu. Iya ya. Kemarin ya gitu Pak, waktu kami berusaha masih refleksi kecil-kecilan gitu, nggak mencoba mengganti ke anak-anak yang saya maksudkan tadi. Bu, nanti setelah gelar karya itu kegiatannya apa? Ya kita ganti tema yang lainnya. Setelah kewirausahaan nanti insya Allah ada kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika itu Pak. Wah, lagu saya kira sudah selesai ini satu tema kewirausahaan, ternyata masih ada lagi yang lainnya gitu. Nah, berarti ini masuk dalam catatan kami Bu, dalam artian meskipun nggak banyak yang seperti itu, paling enggak ini akan kita pecahkan bersama ke depannya seperti apa gitu. Nanti mungkin akan kita gali lebih jauh. Kira-kira Bu, yang contoh kunjungan di mana Kansa tadi, kandang sapi. Ya, di Kansa nggih Bu Fazila. Salah satu kegiatan proyek tadi kunjungan ke Kansa. Iya, Pak. Nggih, betul Bu. Nggih. Halo. Oh, nggih. Itu tempatnya jauh dari sekolah. Oh ya. Apa namanya Bu Fadila? Perjalanan 60 menit Pak dari sekolah. 60 nih, 1 jam berarti nggih. Naik apa Bu itu? Iya, 1 jam. Naik bis. Naik bis. Itu yang berangkat hanya kelas 10 berarti nggih Bu? Iya Pak, hanya kelas 10 saja yang terlibat di P5 ini. Ya. Kemudian ketika berangkat itu adakah siswa kelas 11, 12 yang melihat keberangkatan itu atau persiapan keberangkatan? Kalau persiapannya ada, namun untuk pemberangkatannya itu kebetulan kami putus sih sinyalnya Bu. Kampus 1. Oh gitu. Berarti sedikit enggak terlihat ya dengan yang lain. Ada tapi tidak semuanya melihat. Enggak semuanya melihat. Enggak ada yang tanya Bu dari kelas 11 atau 12. Loh kok rekreasi enggak bareng-bareng? Bu Fadila enggak ditanya itu. Iya Pak. Ini kayaknya nggih. Oke. Ada yang tanya seperti itu Bu. Iya ada, okay. Dan mereka ini Pak, timbul rasa iri sebenarnya ke adik kelasnya itu. Kenapa kok tidak dimulai dari sejak saya kelas 10 dulu, bilangnya begitu. Loh ini kurikulum baru. Berarti artinya teman-teman kakak tingkatnya iri Bu nggih melihat seperti itu nggih. Iya. Jadi ini sebagai hal positifnya, nanti mungkin yang perlu ini Pak Eko nggih pemikiran bersama, kalau ada ungkapan kok proyek lagi, mungkin nanti bisa kita dalami lebih jauh nggih Pak Eko, Pak Ibnu sama Bu Fadila. Nggih, terkait P5 saya sudah dapat info yang kami dapat. Kemudian untuk tahap perencanaan dari P5 Bu, untuk modul-modulnya tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah Pak. Modul dan sebagainya sudah siap semua nih. Sudah siap karena kami kemarin memodifikasi dari contoh yang ada itu Pak. Ya, kami modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan siswa kami. Terima kasih Bu Fadila. Cukup jelas Pak Eko gambaran terkait P5.
Mungkin dari Pak Eko mengamati dari sisi kendala secara umum Pak Eko dalam IKM ini kira-kira apa yang perlu dipecahkan bersama Pak Eko dalam 3 bulan ini khususnya Pak. Iya Pak, terima kasih. Memang dari saat di lapangan ada beberapa perbedaan yang sangat menyolok antara kelas 10 dengan kelas-kelas atasnya, khususnya di P5-nya. Kalau setiap hari Sabtu, kebetulan yang di Semam itu menggunakan mingguan, Pak, setiap hari Sabtu. Nah, setiap hari Sabtu itu yang kelas 10 itu pakaiannya sendiri sudah beda dengan yang lain, Pak. Jadi, untuk kelas 10 Pak? Ya, yang kelas 10. Saat melakukan proyek, itu pakaiannya bebas rapi. Nah, dari situ sendiri sudah terjadi agak sedikit rasa cemburu. iri, ya kecemburuan sosial itu pasti ada. Memang sering ada beberapa yang menanyakan seperti itu. Dari respon itu memang ya bagaimana lagi Bang, itu memang haknya yang dari kelas 10, yang kelas 11 tidak bisa, ya kita berikan pemahaman seperti itu. Tapi Pak Eko enggak sempat nawari turun tingkat toh, dari yang kelas 11 turun tingkat aja ke kelas 10 biar Ya, bisa ada yang ikut mau kayak juga, gitu. Pak. Oh, enggak ada yang mau. Nggih, Pak Eko, nggih. Kemudian yang ada sedikit kendala Pak, ya seperti yang saya sampaikan di WA itu kemarin. Kita itu kan mengenai penganggaran dari teman-teman untuk mengenai HR-nya yang di project itu Pak. Kami kan agak kesulitan kemarin untuk menggunakan bos kinerja itu karena bisanya hanya dibuat konsumsi saja itu. Sehingga untuk yang bagaimana untuk memberikan transport atau bisaro yang ada di teman-teman yang di proyek itu khususnya. Kalau yang kelas 10 yang lain untuk mengenai HR-nya bisa kita include-kan di bos regulernya, tidak ikut jumlah jam. Nah, sementara yang di proyek ini kita tidak include-kan di pemenuhan jam, tidak ada tersendiri. Itu yang kemarin, yang sampai hari ini kita masih belum mendapatkan jawaban. Kemarin saya tanyakan di tanya bos, juga sama jawabannya, melihat permen itu, setelah saya lihat permennya, ya merujuk tidak bisa digunakan untuk untuk HR, kecuali untuk narasumber yang dari luar atau teman-teman kita yang menjadi narasumber. Sedangkan untuk setiap harian itu yang mengalami kendala, Pak. Itu untuk sementara ini. Kemudian untuk yang PMM, memang saya sendiri selalu menghimbau ke teman-teman untuk selalu belajar sehingga tahu perkembangannya yang ada di PMM. Walaupun ya banyak kendala, Pak. Yang pertama memang support daripada HP-nya kadang-kadang itu kurang support. Sedangkan untuk yang lainnya banyak kesibukan sehingga untuk meluangkan waktu sedikit itu kadang-kadang ya masih sulit. Tapi insya Allah dari sekian banyak teman itu sudah hampir semuanya untuk akunnya sudah diaktifkan dan sudah mulai melihat. Tinggal beberapa teman yang baru, ada teman baru itu baru belum masuk di Dapodik sehingga belum bisa belajar. Dan insya Allah dalam bulan-bulan ini akunnya sudah bisa diakses sehingga nanti bisa masuk juga di akun Merdeka Belajar itu. Jadi itu untuk sementara Bapak. Oke, Pak Eko. Non sewu sebelumnya kalau terkait dukungan Pak dari yayasan dan juga dari komite sekolah Pak terkait IKM ini menurut Bapak Eko pripun Pak? Kebetulan kemarin itu tahun ini tuh SK saya habis Pak. Jadi SK yang dari yayasan atau dari organisasi itu habis tanggal 29. Sebelumnya itu saya mengajukan permohonan untuk perpanjangan karena kalau prosesnya di sekolah kita itu tidak secara otomatis, tapi saya musyawarah dulu di yayasan apakah saya harus diperpanjang atau menggunakan proses yang seperti pencalonan lagi. Nah, tapi kemudian mendapatkan jawaban bahwa langsung saja karena sudah ada surat perjanjian.
Kemudian setelah itu saya ke Bapak Ketua, ya yang kemarin itu digunakan sebagai narasumber atau guru narasumber itu. Kami sangat mendapatkan apresiasi dari Bapak Ketua, Pak. Karena satu-satunya dari sekolah yang khususnya di Jombang, kita di Jombang ada yang tingkatan SMA ada hanya 2, kemudian kalau SMK-nya itu ada 3, kemudian kalau SMP-nya itu ada 6. Dan ya saya sedikit agak bangga karena saya sendiri baru satu-satunya di organisasi yang ada di Yayasan Muhammadiyah itu yang baru ikut. Itu yang kita sangat diberikan apresiasi dari Bapak Ketua. Jadi itu Pak yang bisa saya sampaikan, Pak. Berarti sangat positif sekali nggih Pak Eko, yang sebetulnya Pak Eko masa baktinya sudah habis kemarin, tapi karena ada perjanjian ikut program sekolah penggerak, yayasan memperpanjang nggih Pak, ya, tanpa melalui proses pemilihan lagi. Satu periode tanpa pemilihan. Padahal di tempat lain itu banyak yang dimutasi, akhirnya kena sanksi, sekolahnya ini benar-benar sangat mendukung ini di tempatnya Pak Eko untuk kegiatan program ini, alhamdulillah. Dan kemarin terjadinya Pak ini ya, tanggal 29. Belum Pak, ini habisnya saya 29 September, cuma tinggal menunggu SK-nya saja. Oke. Oh gitu, berarti secara perizinan diizinkan untuk lanjut teman-teman Pak Eko. Alhamdulillah. Artinya nggak bingung gitu Pak, nanti yang bingung semuanya nanti soalnya kalau sampai dan sampai ada sanksi kalau begitu ya. Alhamdulillah, jadi dukungan. Oke, kalau dari ini Pak, komite sekolah, ada komite sekolah nggih Pak? Ada. Oh nggih, itu pripun Pak kalau terkait dengan kegiatan IKM ini, apakah komite juga memahami dan memberikan dukungan atau memahami atau bagaimana Pak? Alhamdulillah juga Pak ya, untuk komite kebetulan ketuanya itu ya teman akrab, sama-sama di organisasi, sehingga dengan kondisi saya maju sampai ke sekolah penggerak, setelah mengetahui bagaimana sih sekolah penggerak itu, karena baru sesuatu yang baru yang ada di Jombang, dan baru mengenal, setelah diberikan uraian, ya sangat oke juga Pak, jadi sangat mendukung. Dengan adanya programnya pemerintah itu, kalau kita melihat kelebihan bila dibandingkan dengan yang tahun kemarin, maka beliaunya juga sangat support untuk masalah IKM ini. Walaupun di satu sisi ya kita tetap belajar itu tadi Pak, kita sama-sama belajar memulai. Oke, sami Pak Eko, semua sama-sama belajar nih. Ya, alhamdulillah. Mohon izin saya ke Pak Ibnu yang kurikulum Pak Ibnu secara umum. Gimana Pak kalau dilihat dari sisi siswa ketika proses kurikulum Merdeka ini mulai diterapkan di siswa kelas 10 ini Pak Ibnu, menurut dari hasil pengamatan Pak Ibnu pripun 3 bulan ini Pak? Masih mute Pak Ibnu, mohon maaf. Oke, sudah. Itu di anak-anak nggih Pak Kantri nggih. Jadi sempat di awal itu anak-anak gimana nih pengertiannya. Jadi tahu kurikulum Merdeka, awal respon anak-anak. Jadi kita merdeka ngapa-ngapain dong Pak? Itu yang kita awal memang harus luar biasa mantap ini. Nggih, dikira mereka terus yang merdeka terus gak sakarepmu sih rek, tetap ada aturan-aturan dan sebagainya. Namun di respon di anak-anak, menurut pengamatan saya selama saya juga megang kelas 10 itu, saya pikir anak-anak juga tidak ada masalah, malah apa ya, kalau saya secara pribadi melihat beban anak-anak kan banyak berkurang di pembelajaran memang Pak. Jadi lebih enteng seharusnya mereka. Jadi selain ada proyek kemudian Sabtu mereka kosong, di kami kelas 10 itu mulai Senin sampai Sabtu pulangnya juga lebih awal. Terus di pembelajaran juga misalkan di materi saya itu anak-anak saya suruh milih memang. Kalau di bahasa Inggris enggak masalah. Saya lihat materinya enggak ada prasyarat-prasyaratnya, jadi
anak-anak saya suruh milih materi mana dulu yang pengen kalian pelajari. Dan itu di mereka banyak juga suka. Jadi selama ini kan kita runtut sesuai dengan yang ada di buku atau di silabusnya begitu. Kalau dulu kan ada di silabus itu KD 1 diajarkan lebih dahulu, baru KD 2 dan seterusnya. Dan di sini anak-anak diberi di mapel saya, terutama kalau di teman-teman saya masih belum sempat apa istilahnya menggali. Di saya terutama di pemilihan materi saya sesuaikan di mereka. Kemudian di penugasan juga akhirnya menyesuaikan dengan capaian mereka juga, sesuai dengan bakat minat mereka dan seterusnya. Jadi di anak-anak insya Allah jauh lebih enjoy daripada yang K13 itu kalau saya. Nonton Pak Kandri. Nggih. Kalau dari sisi Pak Ibnu Khotob sendiri selaku guru kelas 10 pripun Pak mempersiapkan terkait kebutuhan perencanaan untuk pengajaran di fase 10 ini, Pak? Karena baru Pak nggih. Kalau dulu kan istilahnya masakan kan tinggal ngetip tok Pak. Ini kan saya masak baru lagi ya. Berarti di situ. Apalagi nanam dulu ya Pak ya, nanam. Nah, gini tuh. Iya, nunggu panen, baru dipanen, masak. Hanya saja ini kalau karena beban materi satu semester itu semakin sedikit, artinya untuk variasi untuk misalkan saya pengen ngajar model gimana saya masih agak luang gitu Pak. Lebih leluasa. Ngoten Pak Kandri. Nggih, terima kasih Pak Ibnu Khotob. Ini kalau ke Ibu Meta mau izin karena mau pindah room, mungkin ada yang disampaikan Ibu Meta sebelum meninggalkan room ini. Pekikan semangat Bu, nyuwun pekikan semangat. Terima kasih Pak Kandri. Sangat menarik sekali ya saya mengikuti pembicaraan PMO sekolah di SMA 1 Muhammadiyah. Izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas Sekolah, kemudian teman-teman guru, saya sedikit merefleksi ya apa yang sudah diinformasikan dari progres implementasi kurikulum merdeka di SMA 1 Muhammadiyah. Saya melihat kegiatan intrakurikuler, kemudian proyek pelajar Pancasila yang sudah berjalan satu tema ya Pak Ibnu, kurikulum ya? Ya, sudah berjalan satu tema nggih. Kemudian Bu Khairotul ini ketua koordinator proyek nggih. Terus. Iya, Bu. Satu tema. Ya. Kemudian saya juga mendengar tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan ada sedikit perbedaan-perbedaan antara kelas 10 dan kelas 12, antara lain dari seragamnya saja berbeda ya ketika hari Sabtu mengikuti proyek, jadi anak-anak dibebaskan tidak menggunakan seragam gitu ya. Sehingga ini siswa dari kelas 11 dan 12 yang belum mengikuti kurikulum merdeka agak sedikit cemburu ya, ingin mengikuti jejak langkah adik-adiknya juga. Bapak tidak menutup kemungkinan kelas 11 dan 12 juga bisa menggunakan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Silahkan, nanti diarahkan untuk asesmennya lebih kepada penilaian karakternya, sama dengan halnya di proyek Pelajar Pancasila. Begitu ya, ini kan bisa menjadi inspirasi untuk kelas 11 dan 12. Dan guru-guru bisa melaksanakan model pembelajaran dengan PJPL. Kemudian Bu Khairotul tadi sempat memberikan informasi ada beberapa siswa yang tidak tertarik ya dengan pembelajaran proyek, bahkan mengeluh kalau Pak Kare senang kalau banyak proyek katanya Bu Khairotul. Beda ya versinya. Oh iya. Saya mengutip dari proyek dengan proyek ya, beda yang kalau Pak Kare UD ya, Pak Mufid udah ketawa itu, kalau Pak Kare ada UD-nya ya, ujung-ujungnya duit ya. Izin teman-teman saya menyampaikan apa yang sudah pernah saya baca dari seorang guru di sekolah Cikal namanya Rizky Rahmat. Dia mengupas tentang pembelajaran berbasis proyek. Antara lain kan proyek pelajar Pancasila itu kan menggunakan pendekatan atau menggunakan model pembelajaran project based learning. Hanya bedanya kalau project based learning itu
fokusnya kepada pencapaian dari kompetensi dasar, tapi kalau di proyek profil pelajar Pancasila kita tidak mencapai dari CP, tidak mencapai KD, tetapi diharapkan dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila itu terimplementasi dalam sikap perilaku siswa, begitu ya. Sehingga sekolah menetapkan nih proyek belajar Pancasila untuk tema pertama ini ada 2 dimensi. Dimensinya misalkan ada elemen apa saja, tiga elemen dari satu dimensi. Jangan banyak-banyak, gak usah berharap 6 dimensi kemudian masuk semuanya atau 3 dimensi masuk semuanya, karena nanti jangan-jangan tidak tercapai. Baik, saya tadi sudah kemukakan, saya akan menyampaikan apa yang dijadikan bahasan Rizky Rahmat, seorang guru di sekolah Cikal, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman mengembangkan hal tersebut di SMA 1 Muhammadiyah ya. Rizky Rahmat mengatakan bahwa mulai dari tentang BTS ya. Ada yang tahu BTS itu apa, Kantre? Update mungkin BTS itu apa? Kurang update yang ini. Kalau tadi Bapak Kepala Sekolah mengatakan Kansa, kandang sapi ya. Nah, sekarang BTS itu Bangtan Boys, grup vokal pria asal Korea Selatan. Kata Pak Faisal Basri, seorang ekonom senior Indonesia ya, BTS itu kelompok yang berpengaruh di dunia. Sampai PBB pun kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan sosial itu minta tolongnya untuk tampil itu kepada grup BTS. BTS itu punya lagu yang di dalamnya ada pesan-pesan yang kuat ya, mempersatukan, menghindari perbedaan, sehingga semua lagunya itu ngehit. Kalau Pak Kantre karena termasuk golongan saya ya, kalau anak-anak muda sekarang tahu itu vokalis BTS. Ya, kita nggak tahu. Iya. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita menggunakan project based learning, hubungannya dengan BTS ya, prinsip-prinsip PJBL itu kan atau prinsip pembelajaran project itu harus mengangkat isu yang terjadi dalam masyarakat. Baru menarik untuk anak-anak kita. Kalau isu yang diangkat dalam project belajar Pancasila itu tidak kontekstual, tidak kekinian, tidak update, pasti anak-anak kita tidak akan tertarik. Sama seperti BTS. BTS itu mensuarakan, menyanyikan lagu-lagu yang di dalamnya itu kekinian. Peristiwa-peristiwa fenomenal yang terjadi di dunia. Sehingga akhirnya lagunya selalu ngehit. Nah, dengan demikian, kalau dipraktekkan pada pembelajaran PJBL, mulailah topiknya. Kalau temanya kan ada 7 tema ya, bisa ngambil 1 tema. Temanya kan sama umum, tapi kalau topiknya, Ibu Bapak bisa mengambil sesuai dengan hal-hal yang kontekstual sekarang ini. Jadi dengan pembelajaran proyek itu diharapkan siswa selain punya waktu yang lebih leluasa dalam kegiatan pembelajaran, karena proyek belajar Pancasila kan tidak formal kegiatannya, bisa memiliki minat tertentu, bahkan bisa mengekspresikan bakat mereka melalui proyek yang mereka rencanakan. Bu Khairatul, jadi nanti proyek dari SMA 1 Muhammadiyah bisa tentang musik. Boleh ya Pak Eko, musik ya? Di Muhammadiyah boleh ya? Ngapunten, saya bertanya dulu. Boleh. Tentunya musik dalam tanda petik ya, yang dengan syariat agama ya. Leres ya Pak Eko ya? Ya, betul Bu. Kemudian sosial media, di dalamnya ada infografis, poster, yang dimana anak-anak kita bisa melakukan himbauan-himbauan, sosialisasi yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Misalkan anti hoax, anti bullying. Nah, itu akan menarik untuk mereka. Atau mungkin yang bisa disesuaikan dengan kondisi di Jombang. Pak Eko nih dan Bu Khairatul serta Pak Ibnu dan Pak Mufid lebih tahu nih, apa sih yang menjadi ciri khas dari Jombang. Itulah yang menjadi topik dari tema proyeknya. Atau mungkin yang lebih umum, misalkan tentang memasak, menulis puisi,
menulis tentang boleh yang tidak formal juga boleh menulis cerita, cerpen. Nah, ini banyak sekali ya yang bisa dijadikan produk dari pembelajaran proyek pelajar Pancasila. Karena kan kekuatannya itu bagaimana anak-anak berperilaku sesuai dengan dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kalau Ibu Bapak punya Instagram, boleh follow Rizky Rahmat. Dia punya banyak sekali hasil-hasil dari proyek pelajar Pancasila siswa-siswanya. Bahkan Bu Khairotul, saya melihat ini ada video dari siswanya. Setelah mereka belajar tentang krisis lingkungan di sekitarnya, dia bisa menciptakan lagu berjudul What Can We Do pakai bahasa Inggris, padahal inspirasinya tentang bagaimana mereka menanggulangi krisis di lingkungannya. Jadi sebuah lagu tuh mungkin. Jadi kita sesuaikan ya tema, bukan tema, topik proyek pelajar Pancasila itu yang kontekstual, yang benar-benar ada dalam keseharian anak-anak kita. Karena dengan kompetensi mereka yang akan terasah dalam pembelajaran proyek pelajar Pancasila, kompetensi itulah yang akan membantu mereka menggapai impiannya di masa yang akan datang. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dijadikan motivasi dan inspirasi ketika Ibu Bapak mengawal kurikulum Merdeka di SMA 1 Muhammadiyah. Tetap semangat, monggo nanti lanjut dengan Pak Katre karena saya akan izin live dari room meeting. Mudah-mudahan nanti pada bulan-bulan berikutnya saya bisa hadir kembali ya di SMA 1 Muhammadiyah dan mendapatkan informasi yang lebih membahagiakan. Terima kasih Pak Katre, Terima kasih Bu teman-teman. Meta. Ya, terima kasih. Terima kasih Saya izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Barusan ada sedikit refleksi dari Ibu Meta, beliau koordinator fasilitator untuk Kabupaten Jombang. Jadi yang membawai 10 fasilitator yang bertugas di tidak hanya SMA, ada di SMP dan SD. Beliau adalah Widya Suara dari BPGP Jawa Timur dan berkewajiban untuk 45 menit satu harinya masuk ke kelas fasilitator. Kebetulan hari ini terjadwal masuk di kelas SMA Muhammadiyah 1. Baik, Bapak Maufid, tadi ada sedikit gambaran dan informasi yang disampaikan Pak Eko, Pak Khairul, dan Pak Ibnu Khotob. Terus ada tambahan feedback juga dari Pak Eko bahwasanya banyak updatean terbaru dari PMM. Hal ini menggambarkan ternyata Pak Eko masih update terus terkait terkait PMM. Itu gambaran kurikulum Merdeka di fase 10 juga sudah seperti yang diceritakan. Mungkin dari Pak Mufid ada masukan, saran atau hal-hal yang lain yang disampaikan Pak, khususnya untuk SMA Muhammadiyah 1, Bapak. Terima kasih Pak Kantri. Yang pertama saya sangat-sangat senang sekali informasi dari Pak Eko. Yang saya khawatirkan kemarin juga gitu. Jadi SK-nya Pak Eko ini kan limit sekali kemarin. Nah, dengan adanya informasi yang sudah jelas dari Pak Eko, saya sangat gembira. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa lancar di dalam tugasnya untuk periode yang kedua ini Pak Eko. Pak Kantri perlu saya kembali. Pertama, saya berharap secara pribadi ya untuk Pak Kantri nanti bisa berkunjung secara langsung ke lapangan sehingga nanti ya entah bagaimana nanti saya berharap itu karena teori dengan di lapangan memang kita tahu bersama jauh berbeda ya. Sehingga Pak Kantri nanti di dalam evaluasi, dalam analisis lebih dekat, lebih jelas ya kendala-kendala yang dialami masing-masing sekolah penggerak. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan lagi kepada Bapak Ibu semuanya, terutama komite pembelajarannya ini, karena ini ujung tombaknya di sekolah ya.
contoh istilah proyek dan project ini benar-benar jangan sampai salah kaprah nanti. Karena kalau sudah berbunyi proyek ini ujung-ujungnya duit pikirannya. Padahal ini pekerjaan tugas berat ini. Nah, jadi antara proyek mungkin tulisannya sama tapi bahasa kita yang sama ke anak-anak ini harus benar-benar bisa membedakan antara proyek dengan proyek ya. Ini bahaya sekali memang, tidak hanya pada anak, guru pun seperti itu. Kalau udah bunyi proyek, wah ini duit nih. Bagi-bagi ini nanti. Itu. Nah, yang ketiga, karena yang membedakan antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka ini satu-satunya adalah P5 ini, maka saya sangat berharap kepada semua tim benar-benar bisa mewujudkan, menunjukkan perbedaan sehingga anak-anak kita benar-benar antusias. Jangan sampai seperti yang disampaikan Bu Khairul Fadila tadi, proyek lagi kan gitu. Nah, berarti kan kurang menarik. Gitu. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Korfas tadi, ya, memang tema itu harus kontekstual. Saya berharap sejak lama di mana-mana saja ya di sektor saya semuanya saya berharap semua pembelajaran sekarang ini kontekstual. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan siswanya. Mungkin kontekstual di sekolah A dengan B beda. Nah, ini yang penting perlu dicermati oleh Bapak Ibu semuanya agar yang membedakan kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka ini benar-benar anak-anak sudah bisa membedakan benar dan merasakan, tidak hanya sekedar dibedakan tapi merasakan bisa mengikuti, bisa well-being di dalam pembelajarannya. Nah, hingga betul sekali proyek yang direncanakan benar-benar kami berharap kontekstual sesuai dengan kompetensi anak-anak didiknya, ya. Tidak harus mengejar secara yang ngetren, tapi anak kita tidak bisa mengikuti. Ya. Nah, ini yang penting sekali. Kemudian untuk gelar karya tadi yang disampaikan oleh Pak Eko sangat mendukung, sangat setuju saya. Ya. Dengan gelar karya itu nanti, insya Allah anak-anak akan tampak di dalam perjalanannya, ya. Ekspresinya sejauh mana ya anak-anak akan tampak di gelar karya itu. Nah, karena di SMA Muhammadiyah ini tidak seperti di SMA DU terus terang Pak Kandri ya jumlah siswanya yang sudah banyak seperti di DU. Nah, ini tadi ada inisiatif melibatkan kelas 11 kelas 12 ini sangat baik. Saya mendukung sekali akan nanti ya paling enggak ada masukan dari kakak-kakak kelasnya ya nantinya untuk memperbaiki beberapa hal yang terkait dengan program proyek yang sudah ditanyakan sesuai dengan tema yang ditetapkan itu ya. Ini tolong nanti bisa dilibatkan Pak Eko, syukur-syukur nanti saya dihubungi Pak Eko, saya akan bisa melihat secara langsung pada saat gelar karya ya. Saya ingin tahu sejauh mana kiprah-kiprah dari anak-anak di SMA Muhammadiyah 1 nanti. Itu mungkin sementara Bapak Ibu, khususnya Pak Kandri yang saya sampaikan, mudah-mudahan tetap semangat Pak Eko, Pak Ibnu Khotob dan timnya. Ini saya selalu berharap semangatnya tidak lekang dengan suasana mungkin ya bully-bully dari teman-teman apa ngoyong-ngoyong. Nah, itu susah ini. Lapo ngoyong-ngoyong ini harus laku lah. Ini mari kita bersama-sama mewujudkan program pemerintah yang baik ini ya. Malah masa hasil nanti kita lihat, yang penting kita berupaya berjalan dulu, hasil nanti kita lihat bersamanya. Tidak usah hasilnya harus begini dulu, enggak usah. Yang penting kita jalani, nanti kita evaluasi karena ini baru dan awal, semua lini juga merasakan
Karena itu dari masukan-masukan dari semua pihak, terutama Bapak Kantri selaku Fasil ini selalu mendampingi, mengevaluasi setiap tahapannya, mana yang kurang, mana yang perlu ditingkatkan. Nah ini harus kita saling kerjasama. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mufid atas masukannya dan pandangannya terkait dari yang sudah disampaikan dari SMA Muhammadiyah 1. Kata kunci tetap semangat buat semua. Bismillahirrahmanirrahim, aman semua. Bu Khairul pun tertekan, Bu Khairul. Bu Fazila. Oh ya, semangat dia. Semangat terus. Semangat terus. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya kira data yang harus saya infokan itu sudah cukup untuk yang pertemuan pertama ini. Mungkin nanti yang terkait rekat pra PMO nggih Pak Eko nggih. Niku di Sepeng Pak Eko sendiri atau ada rekan yang mengerjakan Pak yang ditugasi? Masih mute Pak Eko? Mute Pak Eko. Nggih. Tadi kita kerjakan bersama-sama. Oh, ngonten nggih, enggak apa-apa. Yang penting Nggih. meskipun belum selesai, nanti dengan akun yang sama bisa dilanjutkan Pak Eko. Nggih, saya kira itu Bapak Eko dari kami untuk agenda PMO ini. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kami tutup. Semisal tidak ada, semoga tetap semangat. Insya Allah 2 bulan lagi agenda PMO. Insya Allah juga tanggal 27 nanti refleksi. Kemudian ada lokakarya hari Sabtu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Ya, monggo Pak Ibu Kotop, monggo. Jadi kebetulan dari Bu Fat itu koordinator proyek. Kemarin cerita ke saya tentang rencana gelar karya yang akan kami rencanakan sekitar antara 14-15 Oktober itu. 15, nah, kami butuh masukan tentang keterlibatan teman-teman itu Pak. Okay. Terus terang untuk mengerjakan seperti ini agak kita nanti rencana insya Allah mengundang Pak Mufid, Pak Kantri juga, mohon bisa hadir juga. Insya Allah. Nah untuk nata seperti ini kan memang bukan pekerjaan yang mudah kalau menurut saya, karena kita undang jenengan semuanya. Nanti barangkali di lain kesempatan nanti kami atau Bu Fat terutama butuh masukan dari panjenengan terkait dengan konsep kami. Mohon nanti kami diberi masukan. Siap. Insya Allah siap. Akan ada rapat dulu, teman-teman kalian mau konsep bagaimana, nanti hasilnya nanti kita butuh masukan dari panjenengan semua. Oke, siap. Bismillah, pokok semangat. Semangat. Ya, semangat. Terus terang Pak Kantri, kalau Pak Kotop ini yang mikirnya anggaran. Iya. Bingung ngatur teman-temannya ini Pak Kotop. Mungkin ada tambahan dari Pak Kantri untuk mulai usulan. Langsung lewat buka arkasnya nggih Pak Eko nggih. Ya. Langsung dari arkas. Nggih Pak Ibnu Kotok mangke sebisa kami nanti coba kita bantu paling enggak misal harus komunikasi kemana kita carikan info mungkin itu Pak Kotok. Nggih, baik Bapak Ibu, kalau dirasa sudah cukup, semoga apa yang kita obrolkan hari ini mendapat hidayah dan menjadi bagi kita semua. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih Bapak Mufid, Bapak Pengawas SMA Muhammadiyah 1, matur nuwun Bapak Kepala Sekolah, Bapak Eko, terima kasih Bapak Ibnu Kodip di bagian kurikulum dan Ibu Fazila, Ketua Koordinator Proyek, salah satu proyek atas kerjasamanya hari ini. Sampai bertemu kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu semangat. Nggih. Pak.
Ngapunten sedaya. Ini sukses. Amin, amin.